Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKKOM Yogyakarta didirikan pada tanggal 30 Juni 1979 di bawah Yayasan Pendidikan Widya Bakti. STIMIK AKKOM Yogyakarta dinobatkan sebagai STIMIK terbaik di Yogyakarta berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan telah bekerjasama dengan perusahaan nasional dan internasional. Saat ini kami tengah menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 2015-2030 sehingga diharapkan STIMIK AKKOM ke depan menjadi lembaga pendidikan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi ke depan sejajar dengan perguruan tinggi yang bertaraf internasional. STIMIK AKKOM adalah pilihan yang paling tepat karena STIMIK AKKOM mampu menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang IT dan juga banyak dibutuhkan oleh lapangan kerja dan stakeholder yang saat ini banyak berkembang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Demi membangun sumber daya manusia berdaya saing unggul dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini STIMIK AKKOM telah memiliki 3 program studi Diploma 3, 2 program sarjana, dan 1 program magister. Kenapa kami ajak untuk masuk ke dalam perguruan tinggi ini adalah karena kurikulum kami mengikuti tren industri saat ini. Banyak beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan juga ada kerjasama dengan banyak perusahaan sebagai tempat penyaluran tenaga kerja. Jadi teman-teman jangan ragu kuliah di AKKOM. Dosennya menyenangkan, dosennya berpengalaman, fasilitasnya memadai, dan kesempatan kalian untuk berkarir ke depannya sangat lebar. STIMIK AKKOM sangat mendukung minat dan bakat mahasiswa, serta membimbing mahasiswa untuk berkembang dan bersaing di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu bersaing dengan kemajuan global, serta menunjang kebutuhan mahasiswa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, STIMIK AKKOM memiliki peralatan serta fasilitas kampus yang lengkap. Saya saat ini semester 5 dan juga sebagai developer student club leader di STIMIK AKKOM Jakarta. Kami membuat aplikasi bernama Pasmas. Pasmas ini adalah singkatan dari Pasar Sayur Mobile Apps. Aplikasi ini menjembatani antara pedagang dan konsumen. Pada tahun lalu, kami mengikut sertakan aplikasi ini pada lomba Dinakom dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan peringkat kedua. Semua ini atas berkat dukungan dari kampus yang memfasilitasi kami sehingga kami dapat mengeksplorasi dan berkreativitas dan juga aktivitas akademika yang selalu membimbing kami sehingga kami bisa sampai pada tahap ini. Hal yang menyenangkan di kuliah di AKKOM ialah yang pertama ya, saya sangat disupport banget. Saya lebih senang berada di lingkungan yang kecil tapi saya diperhatikan daripada saya berada di lingkungan besar tapi saya tidak diperhatikan. Hal itu yang saya buktikan, hal itu yang saya rasakan ketika bisa bersama-sama melakukan riset, membangun sebuah aplikasi teknologi, mengikuti lomba beberapa macam yang disupport oleh dosen. Dosennya asik, enjoy, dan bisa mengajak kolaborasi, ajak kerjasama untuk membentuk karakteristik setiap mahasiswa bisa berpengalaman lebih baik. STIMIK AKKOM memberikan kesempatan magang di perusahaan-perusahaan IT bagi mahasiswa tingkat akhir, sehingga dapat siap di dunia kerja untuk menghindari kesenjangan skill antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dulu kuliah di AKKOM, jurusan Teknik Informatika, angkatan tahun 2013. Sekarang saya bekerja sebagai front-end engineer di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta. Dulu kuliah di AKKOM yang dipelajari itu banyak, ada programming, ada metodologi pengembangan software, ada AI juga, ada jaringan juga gitu. AKKOM itu membantu para alumni untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya kayak gitu. Saya alumni STIMIK AKKOM tahun 2018, jurusan Teknik Informatika, dan sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jogja sebagai Site Reliability Engineer. Sebelum lulus itu sudah bekerja sebagai freelance web developer dan freelance penetration security. Pengalaman saya ketika di AKKOM itu, ilmu yang diajarkan bisa langsung diimplementasikan di dunia kerja.
Hal ini didukung dengan sivitas akademika yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Dengan demikian, STIMIK Akakom akan mampu menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi skill dan berkarakter profesional. Mari bergabung menjadi intelektual muda bidang teknologi informasi bersama STIMIK Akakom Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di YouTube STIMIK Akakom Yogyakarta. Dan pada pagi hari ini, saya Aryesta Damayanti, selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru STIMIK Akakom tahun 2021, akan menyampaikan penjelasan mengenai program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang tahun ini diselenggarakan oleh pemerintah. Dan STIMIK Akakom merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang mendapatkan kuota untuk penyelenggaraan KIP kuliah pada tahun ini. Ada beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan di sini mengenai apa sih sebenarnya tujuan dari KIP kuliah ini, kemudian siapa saja yang bisa menjadi peserta KIP kuliah, serta apa saja syarat yang harus disampaikan atau diberikan untuk mengikuti program beasiswa ini. Oke, mungkin tujuan dulu ya. Untuk tujuannya, jadi sebenarnya pemerintah memberikan bantuan beasiswa ini melalui program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2021 yang salah satu program di dalamnya adalah pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi KIP ini sebenarnya diberikan untuk menjamin keberlangsungan warga negara Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi melalui pembebasan biaya kuliah dan pemberian bantuan hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan secara akademik dan secara ekonomi. Ya, jadi perlu diingat bahwa basis dari pemberian ini adalah kemampuan akademik dan persyaratan ekonomi yang tidak mampu begitu. Jadi bagi yang tidak memenuhi persyaratan ini, mohon bisa dievaluasi lagi untuk mengikuti kegiatan beasiswa tersebut. Nah, tujuannya itu sebenarnya meningkatkan akses bagi pelajar di tingkat pendidikan menengah atas ya, untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga bagi warga negara Indonesia yang mungkin memiliki ketidakmampuan dalam ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bisa mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian harapannya dengan bisa melanjutkan pendidikan tinggi bisa meningkatkan prestasi mahasiswa tersebut di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kemudian menjamin keberlangsungan dari para mahasiswa di wilayah terluar dan terdepan bahkan tertinggal untuk bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Serta yang terakhir itu meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi sehingga harapannya lulusan atau mungkin partisipasi pelajar itu tidak hanya berhenti di tingkat pendidikan menengah atas tapi juga dilanjutkan di pendidikan tinggi. Nah, keunggulan KIP kuliah ini apa? Keunggulan KIP kuliah ini yang pertama adalah seleksinya diusulkan oleh panitia dan perguruan tinggi swasta maupun negeri ke Kementerian Pendidikan. Basisnya itu adalah siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Gitu ya. Jadi basisnya itu adalah data yang memang sudah rekapitulasi oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang berikutnya adalah adanya pembebasan biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke perguruan tingginya. Ya, jadi biaya kuliah ini tidak akan diberikan melalui mahasiswa, tetapi akan langsung dibayarkan kepada perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan untuk biaya bulanan
bantuan biaya hidup begitu ya. Jadi setiap bulan nanti para penerima beasiswa KIP kuliah ini akan mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan. Untuk tahun 2021 ini besarannya sudah disesuaikan dengan indeks harga lokal dari masing-masing perguruan tinggi berada. Jadi misalnya ini kebetulan STMIK AKAKOM berada di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga nanti untuk pembiayaan biaya hidupnya itu akan disesuaikan dengan biaya hidup yang ada di Kabupaten Bantul. Untuk besarannya mungkin saya sampaikan di sini, biaya per bulannya akan disetarakan dengan angka Rp1.100.000 ya. Jadi 1,1 juta itu nanti akan diberikan biaya bulanan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Harapannya ini bisa membantu bulanan atau biaya bulanan mahasiswa, sehingga tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mendapatkan uang untuk pembiayaan bulanannya. Kemudian untuk persyaratan KIP kuliah yang jelas adalah warga negara Indonesia ya, nanti akan dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti kartu keluarga dan beberapa dokumen lainnya. Kemudian siswa SMA, SMK, MA atau yang sederajat lulusan tahun ini, tahun 2021 atau 2 tahun sebelumnya ya. Jadi yang bisa mendaftar adalah lulusan tahun 2021 dan 2 tahun dan lulusan 2 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi masih bisa diakomodir untuk alumni di tahun 2020 dan 2019 gitu ya. Nah, syaratnya itu harus memiliki NISN, kemudian NPSN dan NIK yang valid ya. Harapannya datanya kalau misalnya adik-adik semua akan mendaftar dan kemudian mendapati bahwa beberapa data yang dimiliki belum valid, itu bisa diurus terlebih dahulu ke bagian yang berwenang. Jadi misalnya kalau NIK-nya ada masalah, nanti bisa silakan dikoreksi. NIK-nya juga bermasalah, bisa dikoreksi, dan pada saat nanti mendaftar semua datanya sudah valid. Nah, syarat berikutnya itu adalah belum tercatat sebagai mahasiswa di STMIK AKAKOM atau perguruan tinggi lainnya. Ya, jadi ini belum kuliah ya. Jadi beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa yang baru akan kuliah. Jadi belum terdaftar di AKAKOM maupun di perguruan tinggi swasta atau negeri lainnya. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun ya. Ini perlu diperhatikan karena memang asumsinya kalau misalnya 2 tahun sebelum tahun 2021 ya umurnya belum 21 seharusnya begitu ya. Kemudian memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan secara ekonomi. Nah, kondisi keterbatasan ekonomi ini harus dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar yang pertama ya, dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian siswa dari panti sosial atau panti asuhan, atau keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Jadi saya ulangi lagi, yang bisa mendaftar itu adalah calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi ini ditunjukkan dengan kepemilikan yang pertama, Kartu Indonesia Pintar sebelumnya gitu ya, sudah di tingkat SMA mungkin sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar, kemudian merupakan keluarga atau peserta program Keluarga Harapan, ya, atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, dan atau merupakan siswa dari panti sosial maupun panti asuhan, ya. Jadi syarat ini sebenarnya syarat yang lebih memudahkan adik-adik semua mendaftar program KIP kuliah seandainya syarat yang ini sudah terpenuhi. Kemudian bagaimana kalau misalnya adik-adik tidak memiliki kartu-kartu ini, misalnya tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, bukan dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, atau mungkin bukan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera dan bukan dari panti asuhan atau panti sosial, ya. Jangan khawatir, tetap bisa mendaftar asalkan adik-adik mengurus surat keterangan tidak mampu, ya. Mengurus surat keterangan tidak mampu ini di perangkat desa setempat ya, bisa diurus. Syaratnya adalah pendapatan kotor gabungan orang tua itu maksimal 4 juta rupiah setiap bulan. Jadi pendapatan orang tua digabung
Bapak Ibu bekerja digabung itu pendapatan kotornya maksimal 4 juta sebulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarganya itu paling banyak Rp750.000 per bulan, ya. Jadi definisi untuk tidak mampu di sini adalah yang harus dilihat adalah penghasilannya. Penghasilan orang tua digabung itu maksimal 4 juta, atau penghasilan kotor tersebut dibagi dengan jumlah anggota keluarga itu paling banyak nanti akan mendapatkan besaran sebesar Rp750.000, ya. Jadi bagi yang tidak memenuhi persyaratan ini, mohon maklum, mungkin adik-adik semua belum bisa mendaftar melalui program KIP Kuliah ini. Karena KIP Kuliah ini diharapkan kan didapatkan atau diperoleh oleh sasaran yang tepat gitu ya. Jadi syaratnya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk syarat utamanya begitu. Kemudian untuk jangka waktu pemberian KIP itu sesuai dengan program studinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mendaftar di jenjang sarjana, itu pasti nanti pemberiannya akan selama 8 semester. Kemudian untuk diploma 3 nanti akan selama 6 semester. Nah setelah itu kalau misalnya adik-adik belum lulus, ya pembiayaan akan ditanggung sendiri. Jadi perlu diperhatikan, walaupun adik-adik nanti akan memperoleh beasiswa, masa studi harus diperhatikan ya. Untuk yang sarjana 8 semester, untuk yang diploma 3 itu selama 6 semester. Nah, untuk cara pendaftaran itu ada 2 caranya ya. Secara resmi nanti adik-adik bisa langsung mendaftar di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Tetapi juga nanti kalau misalnya adik-adik berkenan mendaftar, nanti bisa mendaftar masuk ke link Google Form yang sudah kami buat. Nanti akan diberikan di video link Google-nya maupun link dari kementerian. Link dari STMIK AKAKOM ini digunakan untuk memudahkan adik-adik berkomunikasi dengan kami begitu ya. Karena kalau misalnya langsung menuju ke KIP Kuliah di website KIP Kuliah, mungkin ada beberapa informasi yang adik-adik mungkin agak bingung, sehingga nanti kalau Anda masuk di link yang kami buat kemudian tergabung di grup yang kami buat, nanti komunikasi bisa langsung disampaikan di grup tersebut. Ya, nanti syarat-syaratnya di dalam website KIP Kuliah tersebut sudah jelas, dan apa saja syarat yang harus diunggah itu juga nanti sudah secara jelas disampaikan di dalam web tersebut, di website tersebut ya. Jadi silakan nanti syarat dan lain sebagainya itu nanti bisa dibaca di kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Jadi itu yang poin yang paling penting, bisa mengakses laman tersebut. Nah, untuk AKAKOM sendiri itu memiliki atau mendapatkan kuota sebanyak 85 kuota atau kursi untuk penerima KIP Kuliah di tahun ini gitu ya. Dan ini akan didistribusikan ke 3 program studi ya. Program studinya apa saja? Silakan bisa dicek di website kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Nanti bisa dicek di situ prodi mana saja yang mendapatkan kuota di tahun ini, dan nanti adik-adik bisa mendaftar sesuai dengan keinginan adik-adik semua gitu ya. Nanti bisa memilih 2 program studi di STMIK AKAKOM yang diinginkan. Jadi ada pilihan 1, ada pilihan 2. Tentu saja nanti dalam proses seleksi kami akan mengutamakan dulu yang menjadi pilihan pertama dari adik-adik semua, baru nanti kita akan pindahkan ke pilihan kedua. Jadi harap bisa diteliti lebih lanjut ya. Ingin kuliahnya di program studi yang mana, begitu itu nanti harus dipelajari terlebih dahulu. Nanti untuk berkas silahkan nanti bisa dicek, cukup banyak sih 15 berkas yang harus disiapkan gitu, tapi saya harap mulai sekarang bagi yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan KIP Kuliah ini bisa kemudian memperjuangkan atau mempersiapkan dokumen-dokumen ini lebih awal, sehingga nanti pada saat program ini ditutup, Anda tidak mengalami kesulitan dalam hal proses unggah dokumen. Oh ya, sebelum saya selesaikan penjelasan ini, ada satu hal lagi yang mungkin perlu menjadi perhatian. Jadi dokumen ini selain diunggah ke dalam sistem, tapi juga harus dikirimkan dokumen secara fisik itu ke alamat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STMIK AKAKOM Yogyakarta, Jalan Raya Janti 143 Banguntapan, Bantul ya. Nanti alamat juga akan diberikan di deskripsi video ya. Jadi nanti
Silakan untuk dokumen secara virtualnya atau secara non-fisiknya bisa diunggah di laman website, kemudian nanti secara dokumen fisik itu juga nanti harus dikirimkan ke Akakom. Untuk dokumen yang akan diunggah itu Anda scan dokumen asli ya. Jadi jangan scan dokumen fotokopian. Yang Anda scan ya, Anda scan dan Anda kirimkan itu adalah dokumen asli. Bukan dokumen fotokopian yang dilegalisir ya. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya ada kekeliruan dalam unggah dokumen nanti bisa berakibat usulan Anda tidak diterima. Ini yang perlu diperhatikan adalah yang diunggah adalah dokumen asli. Yang diunggah di scan itu adalah dokumen asli. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu adik-adik semua untuk memahami bagaimana caranya untuk bisa memasukkan atau mendaftar sebagai peserta seleksi di program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang perguruan tinggi swastanya adalah STMIK Akakom Yogyakarta. Semoga bisa membantu dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa diberikan kepada customer service kami yang nanti juga datanya akan kami berikan. Dan semoga adik-adik semua bisa bergabung dengan STMIK Akakom dengan melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.